Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra, Prodipai kelas 1B dari kelompok 8, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Islam di Negara Thailand. Dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. Kita masuk kepada bab pembahasan sejarah masuknya Islam ke negara Thailand. Di negara Thailand, mayoritas penduduknya beragama Buddha. Hampir 75% penduduknya beragama Buddha. Selebihnya agama lain. Diperkirakan para penyebar agama Islam masuk ke negara Thailand yaitu tahun 1400 Masehi, di mana penyebar Islam itu berasal dari keturunan Bani Abbasiyah. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa Islam diperkirakan datang ke negara Thailand sekitar abad 10 dan abad ke-11 melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para guru dan sufi berasal dari Arab dan India. Pendapat lain mengatakan Islam dibawa oleh kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Salah satu buktinya yang menguatkan pendapat lain ini adalah ditemukan sebuah batu nisan yang bertuliskan di Arab di dekat kampung Teluk Cik Munah, Pekan Pahang yang bertepatan pada tahun 1028. Baiklah, kita masuk kepada perkembangan Islam di Thailand. Kesultanan Islam di Thailand, Kerajaan Patani. Penduduk mayoritas Islam di Thailand sekarang tinggal di 4 provinsi bagian selatan, yaitu di Patani, di Narathiwat, dan Satul. Juga termasuk bagian dari provinsi Songkhla. Seluruh provinsi ini dahulunya masuk wilayah kerajaan Patani pada abad ke-12 sebelum kerajaan Sukhothai berdiri. Mereka adalah ras Melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya Melayu dalam praktek kehidupan sehari-hari. Disebut dalam sejarah bahwa kerajaan Patani merupakan salah satu negara yang makmur dan berpengaruh di Asia Tenggara. Daerah ini merupakan wilayah muda di negara Thailand, baik secara politik maupun administratif. Islam masuk ke daerah Patani melalui pedagang-pedagang Muslim dari Arab dan India. Karena daerah Patani merupakan daerah yang maju dan strategis untuk disinggahi, yang mana mereka disebut sebagai Ke-Islam atau orang Muslim sebelum kerajaan Thailand. Daerah Patani pada awal abad ke-17 pernah menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Patani dijuluki tempat kelahiran Islam di Asia Tenggara. Bahkan seorang Patani, Daud bin Abdullah bin Idris Al-Patani, diakui seorang ulama terkemuka mengenai ilmu-ilmu Islam di Asia Tenggara. Pada mulanya, Patani sendiri merupakan kerajaan yang terletak di sebelah selatan Thailand dengan mayoritas penduduk Melayu yang dipimpin oleh penguasa Muslim yang bernama Sulaiman. Kerajaan Siam pada waktu itu berusaha untuk menguasai Patani dengan mengirimkan pasukannya berkali-kali, akan tetapi selalu gagal hingga pada pemerintahan Sultan Muzaffar. Patani menuju masa keemasannya. Akhirnya timbullah ketamakan dari kerajaan Siam sehingga dengan peperangan beberapa kali akhirnya runtuhlah kerajaan Patani. Baiklah, kita masuk kepada yang C, Islam di Thailand pada masa kontemporer. Hukum Islam di Thailand. Meskipun Thailand terkenal sebagai negeri Buddha, akan tetapi sekarang kerajaan cukup mendukung kehidupan Islami untuk penduduknya. Tanggung jawab masalah berkaitan agama Islam di Thailand diemban oleh seorang mufti yang memperoleh gelar Syekhul Islam. Mufti ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan serta bertanggung jawab pada raja. Mufti bertugas mengatur kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan Muslim, seperti penentuan awal serta akhir bulan Hijriah. Mufti membawahi Dewan Provinsial Islam yang beranggotakan 26 orang dari tiap provinsi.
dan dewan tersebut membawai sekitar 3.494 masjid yang ada di Thailand. Kita masuk pendidikan Islam di Thailand. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Thailand memperbolehkan warga Muslim Thailand untuk menyelenggarakan pendidikan Islam. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini itu bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA, TKA, dan kajian mingguan mahasiswa adalah beberapa kegiatan rutin yang diadakan mingguan. Selain itu, pemerintah membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai, juga membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Kurang lebih tercatat lebih dari 3.000 masjid dan 200 sekolah Muslim di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand sudah mencapai level yang lebih dari sekedar nasional dan regional. Kita masuk lembaga Islam yang ada di negara Thailand. Gerakan dakwah yang terus dilancarkan umat Islam di selatan mengenai kebebasan dan otoritas beragama menghasilkan beberapa lembaga yang dibangun. Salah satunya kantor Syekhul Islam. Kantor ini dianggap sebagai kantor tertinggi masyarakat Muslim di Thailand. Kantor ini terdiri dari 26 provinsi yang memiliki banyak penduduk Muslim. Cula yang dipilih harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari raja. Posisi Syekhul Islam lebih memiliki kekuatan simbolis administrasi ketimbang kekuatan yang sebenarnya, karena badan ini hanya berfungsi sebagai konsultan Departemen Agama dan Kementerian Pendidikan. Sejauh hubungan dengan Islam sampai tingkat tertentu kepemimpinan, informalnya cukup diakui dan dipakai. Salah satu lagi lembaga lagi, Komite Islam Nasional. Lembaga ini dimaksudkan sebagai lembaga tertinggi untuk urusan administrasi Islam di Thailand. Diketahui secara ex officio oleh Syekhul Islam di Thailand, komite terdiri dari 26 kepala komite Islam provinsi dan beberapa individu yang ditunjuk. Kita masuk bab 3 penutup. Kesimpulan. Muslim di Thailand mempunyai sejarah tersendiri yang bisa dibilang tragis dan berliku. Mulai dari abad ke-13 di mana agama Islam menampakkan kakinya di kerajaan Patani dan kemudian menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Masyarakat Muslim Thailand saat ini telah menjadi bagian integral dari keseluruhan pemerintahan dan komunitas Thailand dari beberapa abad yang lalu. Secara historis, kultur dan ekonomi, masyarakat minoritas Muslim di Thailand Selatan telah mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, mereka tetap berusaha menjadi bagian komunitas yang dipahami. Hal ini menunjukkan era baru antara Muslim pemerintah yang memberikan ruang lebih luas bagi umat Islam di Thailand, merambah dunia politik dan ekonomi. Hal ini tampak dari pertumbuhan masjid di Thailand yang berkembang pesat. Bangkok 159 masjid, Krabi 144 masjid, Narathiwat 447 masjid, Patani 544 masjid, Yala 304 masjid, Songkhla 204 masjid, Satun 104 masjid, dan beberapa masjid di beberapa kota di Thailand. Biarpun begitu, minoritas Muslim di Thailand masih jauh dari kelapangan dalam hidup karena mereka tetap menjadi minoritas yang mendapatkan tekanan dan diskriminasi yang tak henti-henti. Di dalam beberapa tahun ini, pemerintahan Thailand sudah menunjukkan toleransi yang besar bagi umat Muslim. Seperti contohnya, di negara Thailand menyiarkan siaran televisi tentang kebudayaan Islam yang ada di Thailand, seperti perdagangannya, usaha-usahanya, sekolah-sekolahnya, dan bahkan di negara Thailand itu ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaan, maka mereka orang Islam ada di sana untuk bernyanyi. Sekian video presentasi kami. Kepada teman-teman yang bertanya dipersilakan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.